0,6 aja. Oh iya dah. Oh, Bapak. Siapin nih, jangan lupa ambil lupa. Iya. Imeng ambil juga Dari tadi baik, terima supaya kasih. dua sisi. Nih, ambil. Berapa pertanyaan? Bo, terserah. Ada 6 om total. Oke langsung ya. Tuh, 2, 3. Baik, terima kasih Tiara. Pemirsa, saat ini saya sudah Cut. Oh ya, sorry. Ininya mic-nya nggak usah diangkat, sini aja taruh. Oh, iya. Nah, Oke, jadi siap, siap. kamu nggak ribet Oke, ngelihatnya. Ntar malah nutupin muka kamu. Oke. Nih, siap. Om Arif dulu editor nih soalnya. Lebih jago. Merangkap semua urusan. Oke. Oke, toh. 2, 3. Baik, terima kasih Tiara. Permisa, saat ini saya sudah bersama narasumber selanjutnya, yaitu mantan Wali Kota Tangerang, Bapak Dr. Insinyur Arif Rahadiono Wismansyah. Baik, kita sudah bersama Pak Arif Rahadiono Wismansyah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya Pak ya, Iya. karena sudah meluangkan waktu untuk wawancara bersama kami. Oke, dengan senang hati. Yes, baik Pak, kita langsung ke sesi pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Apa pencapaian yang paling berkesan selama Bapak atau Ibu penjabat wali kota khususnya terkait? Halo. Ini kan di situ Bapak dan Ibu tuh, Hmm. ya. Nah, sebenarnya kamu nggak perlu ngomong Bapak Ibu lagi. Iya, Bapak doang ya? Iya, Sorry, gitu. sorry. Jadi kamu juga jangan terpaku sama Oke, teks. oke. Kamu kalau nanya, ya cek poinnya. Oke, Misalnya, oke. kan tadi kamu mau nanya apa tuh? Sekarang Tentang nggak. apa yang Pertanyaan nomor paling- satu apa? Apa pencapaian yang Iya, paling berkesan? langsung aja. Jadi lebih apa ya? Lebih luas gitu. Iya, Maksudnya iya, kayak kita ngobrol aja. Oke, Pak, oke. harusnya pertama basa-basi dulu. Gimana kabarnya Pak sekarang? Oke. Setelah menjabat gitu. Terus Ketua menjabat. iya. Oke. Pak, Bapak kan jabat nih. Kira-kira dulu waktu Bapak jabat, apa nih pencapaian yang menurut Bapak berkesan? Oke, Simpel kan oke. tuh? Oke. Nah, jadi kamu bisa rephrase kalimat pertanyaan itu nggak Apa saya tambahin dulu di teksnya nih Pak? nggak usah tambahin, justru Tambahin. kamu harus cut off Ah, supaya bahasanya kesannya luas. Oke, Gitu. siap. Oke, siap. Iya. Improve. Improve. Iya. Oke. Dari Nah, terima kasih ini tadi ya. kalau menurut saya ya, mic-nya rolling aja. Nanti kamu tinggal ngedit. Gitu. Jadi mana yang cut off, mana yang ini kan itu kamu tinggal pakai apa? CapCut atau iya, pakai betul. Canva, Iya. kamu edit. Jadi jangan ini kan kita masih ini kan tujuannya biar kamu belajar nih. Iya, betul. Ya, tujuannya biar kamu belajar. Jadi rolling aja. Oke. Rolling, ntar tinggal kamu edit. Oke. Gitu. Ya, santai aja. Oke, lanjut Dik. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Tiara. Permisa, saat ini saya sudah bersama narasumber selanjutnya, yaitu mantan Wali Kota Tangerang, Bapak Dr. Insinyur Arif Rahadiono Wismansyah. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Siapa Karena- tadi Mas siapa namanya? Aiman. Mas Betul, Aiman. Terima kasih Mas Aiman. Oke. Mm-mm. Baik Pak, saya ingin menanyakan dulu nih Pak, kabarnya gimana sekarang? Ya, alhamdulillah sekarang menikmati masa purna bakti. Masa Purna Bakti? Ya, Oh. setelah 15 tahun di pemerintahan Kota Tangerang dan lebih seru jasa sih. Lebih seru berjasa. Oh. Bukan seru berjasa. Seru Kalau apa? orang Tangerang tuh, orang Benteng tuh nyebutnya seru jasa. Jadi seru, Seru banget. jasa. Iya. Oh, oke, Kalau oke. seru berjasa tuh maknanya beda. Oh, Iya, oke, jadi oke, kamu harus oke. sering-sering gaul sama orang Banjarwijaya, Banjarwijaya. sama orang Curug, Oh, tuh. oke. Gitu. Siap. Ya, oke. Baik, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih Om. Boleh, Ke Om. silakan. Pertama, terkait terkait pencapaian Bapak yang paling berkesan setelah menjabat wali kota, khususnya terkait anak muda dan pendidikan tuh Pak. Jadi ya apa ya? Buat saya Mm. ini tuh kesempatan luar biasa. Saya bisa mengabdi di Kota Tangerang, kota di mana saya dilahirkan, kota saya di mana dibesarkan. Kalau bicara pencapaian terbesar saya, rasanya nggak ada sih, biasa aja gitu ya. Nggak terlalu lebay heboh gitu ya Pak ya? Relatif, itu Relatif. tergantung yang menilai gitu. Karena semua yang saya kerjakan itu ukurannya buat saya ya, itu kewajiban. Kewajiban sebagai warga Kota Tangerang, dan itu menjadi tanggung jawab sebagai sebuah pengabdian. Ya misalnya pendidikan, kita Ya, betul. satu-satunya kota di Indonesia yang menggratiskan, nggak cuma yang negeri,
tapi yang swasta. Itu satu-satunya kota di Indonesia. 146 sekolah swasta, SD Cuma dan di itu SMP, doang. cuma di kota Tangerang. Tangerang doang. Coba bisa tanya sama orang Tangsel, sama orang Kabupaten Tangerang tuh. Iya. Orang Cisauk, orang Serpong, ada nggak tuh sekolah swasta yang digratisin? Di kota Tangerang, 146 sekolah swasta gratis. Berarti cuma di kota Tangerang doang. Di Dari Indonesia- seluruh Indonesia. Yes, you can ask. Gitu. Oke, oke, Even oke. now, sekarang itu provinsi belajar bagaimana menggratiskan SMA. Karena kan kalau dulu apa ya, orang-orang tuh pengen semuanya masuk negeri. Karena negeri gratis. Iya, betul. Sedangkan kapasitas negeri kan terbatas. Nah, kita ngasih solusi ada 146 73 SD, setara SD lah, ada madrasah sanawiyah, ibtidaiyah, ya sama SMP, setara SMP Iya, itu iya, digratiskan. Alia gitu ya. Alia itu SMA. Oh iya tuh Nah, SMA. itu menjadi Oh. kewenangannya provinsi. Oh gitu. Terus tadi selain pendidikan, apalagi ya, kita motivasi guru-guru Ya. dengan memberikan insentif, ya semua guru negeri swasta diberikan insentif di sini, jadi dia mendapat penghasilan tambahan supaya mereka lebih semangat mendidik anak-anak Iya, kita. iya betul. Ya. Betul. Membagi ilmu ya. Terus itu di pendidikan ya. Iya betul. Apalagi itu? Terkait anak muda. Terkait anak muda ya. Jadi di kota Tangerang tuh sebenarnya banyak sekali event-event ya yang menjadi tempat untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Ya, contoh kita punya festival Al-Azom. Festival Al-Azom tuh yang ngadain teman-teman remaja masjid Al-Azom panitianya. Itu pernah skalanya internasional se-Asia Tenggara. Dari Se-Asia Malaysia Tenggara. Yes, dari Malaysia dateng, dari perwakilan mana tuh negara lain, Singapura dateng gitu. Terus juga ada apa lagi ya? Jepang, Vietnam. No, I mean kita punya banyak di sini tuh fasilitas-fasilitas buat anak-anak muda olahraga misalnya ya. Saya bikin berapa ya? Kayaknya hampir 90 lebih gedung olahraga ya di tiap kecamatan kelurahan. Kita di Tangerang Raya nih punya apa namanya tuh? Stadion Benteng, Iya, ada stadion betul. Gor Nambo, Gor Gondrong. Fasilitasnya banyak deh sebenarnya Iya, di iya, kota betul, Tangerang betul. ya. Terus kita punya apa tuh gedung pemuda yang Iya, saya iya. bangun gitu ya buat teman-teman OKP. OKP itu organisasi kepemudaan. Dan masih banyak lagi sih buat Iya, teman-teman iya. muda tuh banyak pelatihan-pelatihan, Fleksibel ya wirausaha jadinya, dan ya. lain sebagainya. Oh. Ya kita pengen anak-anak muda di kota Tangerang tuh mereka nggak jadi penonton, tapi mereka bisa Menunjukkan dirinya. mengembangkan Iya, bakat betul. minatnya Iya. untuk menjadi bagian, menjadi subjek kota ini. Begitu. Oke. Oke, siap, sudah terjawab ya guys ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Om. Oke. Siapa tokoh atau pihak yang paling banyak berperan mendukung program-program Bapak saat menjabat dulu? Yang paling banyak mendukung teman-teman di pemerintahan kota Tangerang, Iya pasti. DPRD kota Tangerang, dan yang paling banyak mendukung masyarakat kota Tangerang. Masyarakat kota Masyarakat Tangerang. Kota Tangerang. Oh. Begitu. Makanya saya waktu periode kedua jadi wali kota, saya juga kaget tuh. Saya angka kepuasan masyarakat angkanya udah di berapa ya? 78%. 78%. Yes, angka kepuasan masyarakat. Terus saya teman-teman partai politik gabung semua, lawan kota kosong, terpilih kalau nggak salah 80 berapa? 88%. 88%. Yes. Wow. Gitu, alhamdulillah. Jadi itu bukti kerja-kerja saya bersama teman-teman pemerintahan dan masyarakat merasa bahwa ya dukungan mereka menjadi bagian dalam perjalanan kemajuan kota Tangerang. Iya, berarti dukungan dari masyarakat itu penting banget ya Om ya. Iya sangat, karena pemerintah nggak bisa kerja sendiri juga. Iya, betul, gitu. betul. Oke, siap. Kita lanjut ya Om ya. Oke. Kapan menurut Bapak momen paling krusial dalam membangun kota Tangerang, terutama saat menghadapi perkembangan digitalisasi? Iya, waktu krusial itu dari mulai apa ya?
awal. Mm-mm. Kalau kalender dari mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi yang namanya membangun Mm-mm. perkembangan sebuah kota Mm-mm. itu nggak boleh berhenti. It run 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, never stop. Wow. That what government do. Ya, jadi misalnya nih, ini teman-teman nih jam segini mungkin lagi belajar di rumah. Kita tetap ada yang kerja. Ya, misalnya Pol PP di lapangan, terus kalau lagi hujan besar misalnya teman-teman PU ya. Iya. Standby, siaga ya. Hmm. Dan yang lain sebagainya. Jadi kita membangun sistem pemerintahan itu mereka harus standby, ready 24 hours a day, 7 days a week. Ya. No holiday. Nggak ada libur sama nggak ada sekali libur. itu. Kita punya teman-teman misalnya yang di Wow. 112 yaitu telepon emergensi, dia harus siap menerima telepon kapanpun kalau Iya, ada iya. kegawat daruratan. Iya, Teman-teman iya, betul. BPBD misalnya kaitan bahaya kebakaran dan lain sebagainya. Iya, betul. Pokoknya 24/7 yes, tuh tetap yes, siaga exactly. ya jadinya ya. Jadi Wow. kalau berkaitan dengan teknologi, perkembangan teknologi itu ya memang kita harus selalu siap. Apalagi Iya, sekarang iya, betul. zaman saya dulu sih sebenarnya apa ya, artificial intelligence tuh mungkin baru-baru mulai. Tapi kita sudah mulai juga mengantisipasi teknologi itu untuk kemudahan masyarakat. Misalnya bikin sistem call center, bikin aplikasi super app namanya Tangerang Live ya. Untuk masyarakat itu aplikasi mengintegrasikan semua pelayanan ada di pemerintahan, mulai dari perizinan. Kalau misalnya masyarakat mulai rapot harus lewat aplikasi Tangerang Live, nyari kerjaan, ngeliatin Super happy ya, Om, ya, berarti ya. itu semuanya ada di situ. Begitu. Yes. Oke. Siap. Lanjut ke pertanyaan lanjutnya ya, Pak Oke. ya. Di mana saja perubahan atau dampak program era kepemimpinan Anda yang paling kelihatan? Saya nggak tahu ya. Kalau saya sih prinsipnya kerja Iya, aja iya. gitu. Saya yang bisa ngelihat mungkin masyarakatnya tuh yang Iya bisa sih, ngelihat betul, ya. betul. Tapi paling tidak ya sekarang Kota Tangerang tuh punya banyak sarana-sarana publik buat masyarakat ya. Tadi Stadion Benteng, Iya. Gor Nambo, Masjid Raya Al Azom, terus juga pembangunan itu saya bangun tidak lagi terpusat pada pusat kota, tapi terdesentralisasi di 13 kecamatan, 104 kelurahan. Saya tuh ngebangun penerangan jalan di Kota Tangerang hampir 130.000 titik. 130.000 titik. Yes, jadi kalau kamu main di Kota Tangerang, itu jalannya ke gang-gang. Tiap gang Iya, itu pasti ada PJU-nya. Ya, jadi Tiap gang ada PJU-nya. jadi nggak cuma di perumahan kayak di Giri Loka BSD, ya kayak di perumahan Foresta misalnya, yang cuma ada PJ-nya. Di kampung-kampung semua di sini ada penerangan jalannya. Saya ngebedah rumah tuh hampir 8.800 unit. 800 Ya, unit. jadi Wow. tiap rumah kita kasih 20 juta untuk direhab supaya saudara-saudara kita yang rumahnya nggak layak, mereka lebih layak huni di Kota Tangerang. Terus apalagi ya, saya mengintegrasikan sistem transportasi. Kota Tangerang ini satu-satunya kota yang punya busway BRT, bus rapid transit di Banten. Namanya Tayo. Ya, jadi kalau ada lagu Sesuai dari lagu ini Tayo tuh. kartunnya. Iya tuh. Oh. Nah, itu sebenarnya dari Kota Tangerang. Oh gitu. Ya, alias singkatan dari Bis Tangerang Ayo. Bis Tangerang Ayo, namanya Bis Tayo Bis gitu. Tayo. Ya Oke, kebenaran oke. aja sih ada lagu itu. Iya, Dan iya. kebenaran waktu itu tagline kita memang Tayo. city movement-nya adalah Tangerang Ayo. Oh. Jadi kita bikin bus Tayo. Kita punya bis wisata, ada bis Jawara. Saya punya angkot, satu-satunya angkot yang dikelola oleh BUMD untuk kan biasanya kalau angkot-angkot masyarakat tuh kebut-kebutan, Iya. panas. Nah, kita angkotnya pakai AC. Nah, itu namanya pakai AC. itu namanya si Benteng. Si Benteng. Si Benteng. Oh. Nanti bisa di browsing-browsing lah. Iya. Begitu. Dan Dan tuh ya guys ya si masih Benteng berarti. masih banyak lagi. Oke, siap. Oke. Lanjut ya Pak ya. Mm-mm. Kenapa Bapak menilai generasi muda perlu mendapat perhatian khusus dalam menghadapi era digital? Karena yang namanya era digitalisasi itu artinya salah satunya adalah ya era keterbukaan informasi ya.
Kalau dulu zaman saya masih muda kayak kalian nih, Iya, iya. itu nyari informasi tuh harus baca koran. Iya, Ya, baca koran. dan baca koran itu yang namanya sebuah koran tuh kadang difilter tuh. Ada editornya, ada pimpinan redaksinya. Iya, iya. Sekarang anak sekarang dia dapetin informasi itu semua di tangannya. Iya, iya, Gitu, betul. ya kan? Itu informasi, mohon maaf ya, dari yang pakai sejadah sampai yang haram jadah ada Iya, tuh. iya, iya, Nah, betul. maka anak-anak kita harus anak generasi muda khususnya ya, harus diperhatikan. dia harus Iya. bisa dipersiapkan untuk bijak Iya, iya. dan dewasa dalam berpikir untuk memilih dan memilah. Iya. Karena selain dampak positif, pasti banyak dampak negatifnya. Iya, iya, Ya, betul, jangan betul. sampai terjerumus ke sebuah hal yang berdampak negatif yang akhirnya merugikan diri sendiri. Iya, iya, betul. Eh, dan itu tugas tanggung jawab sebenarnya nggak cuma sekolah ya, tapi tanggung jawab orang tua Iya, dan justru anak-anak muda itu sendiri. Karena masa depannya mereka ya di era digital. ya bagaimana mereka akan meng-create itu sendiri, Iya, gitu iya, masa betul, depannya begitu kan. Kalau pemerintah sebenarnya tugas pemerintah tuh hanya memfasilitasi dan meregulasi. Nah, makanya peran serta masyarakat di situ penting. Oke, siap. Oke. Pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Yap. Bagaimana pesan Bapak untuk anak muda Tangerang agar bisa menjadi generasi yang siap bersaing di tengah era digital ini? Buat anak muda Mhm. ya, prinsipnya tuh sebenarnya yang namanya persaingan, apapun persaingan, Mhm. only the best can win. Only the best Ya, can win. ya kan? Iya, Jadi iya, betul. dan itu artinya sebenarnya korelasinya sebagaimana hadis Rasulullah tuh, sebaik-baiknya hamba adalah hamba yang paling banyak manfaatnya. Jadi kalau kamu bisa mendorong Mendorong diri apa? kalian itu untuk bisa mengeluarkan performance terbaiknya, ya kan? Betul. Kamu nggak cuma bisa survive di era kompetisi sekarang ini, tapi juga akan menjadi pemenang. Karena sekarang itu bukan lagi yang besar ngalahin yang kecil, tapi sekarang itu yang cepat ngalahin yang lambat. Nah, saran saya, Iya. ya, kamu harus punya figur yang kamu jadikan contoh dan panutan. Gitu. Figur yang Figur kita jadi- contoh yang harus jadiin panutan. Jadi kamu tiru, copy paste, Mhm. kembangin, yakin kamu sukses. Dan itu sebaik-baiknya panutan, Mhm. ya. Yang saya jadiin panutan itu Rasulullah SAW. Ya, Oke, kalau oke, kamu oke. bisa menjadi seorang yang sidik, Mhm. amanah, Mhm. tablik fatonah, that's it. All those four competencies, Mhm. that's good enough for your future. Oh, Jadi kamu jadi orang yang jujur, kamu jadi orang yang cerdas, kamu jadi orang yang bisa menyampaikan. Artinya menyampaikan tuh kamu bisa komunikasi yang baik, Iya, ya kan? iya. Terus apa lagi tuh? Jujur, amanah, menyampaikan tablik, Iya. fatonah, apa ya? Fatona. Apa satu lagi ya? Ya pokoknya 4 itu. Iya, iya, jujur. That's good enough. amanah. Ya, karena saya pernah baca buku misalnya Millionaire Mind. Apa yang menjadi orang-orang Amerika menjadi seorang milioner? Itu syarat pertama, ya ciri pertama yang bisa membuat mereka jadi orang milioner, itu being honest to other people. Jujur ya. berarti Jujur. kuncinya ya. Nah, Rasulullah tuh orang paling jujur Iya, contohnya. betul. Jadi ya dengan demikian Iya, kamu iya. akan berintegritas, punya semangat Iya, gitu. iya, iya. Dan itu sih rasanya. Oke. Jadi kuncinya jujur, amanah. Ya, amanah, fatonah, dan tablik. Oke, Cerdas. oke, oke. Jadi kamu harus bisa pinter-pinter nih, harus terus mau belajar gitu kan. Saya aja yang udah purna bakti masih terus belajar nih. Sekarang Iya, iya. saya belajar lebih dalam tentang artificial intelligence, Iya, ya kan? AI. Tentang ChatGPT, Iya. tentang Gemini, Iya, tentang iya. Banana. Banyak hal lah Iya, yang kita iya. pelajarin begitu. Betul, karena terus berkembang ya era digital ini. Om. Iya, jadi kita kan kita tinggal di zaman Era zaman digital, itu iya, gitu. Jadi mau nggak mau. Iya. Gitu. Kita janji sendiri juga harus berkembang ya, Om. Yes. Oke. Gitu guys, demikian hasil wawancara. Terima kasih ya, Om Ari. Terima kasih, sama-sama dengan senang hati. Telah memberikan banyak informasi ya guys ya, serta pandangan yang sangat berharga terkait program ini. Saya balik ke Tiara. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Om ya.